Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dosen Berhijrah. Kali ini kita akan membahas tentang tips berhitung untuk soal TIU SKD CPNS. Saya doakan semoga teman-teman yang menonton video ini diberikan kelancaran, kemudahan hingga menjadi ASN tahun ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke bentuk soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, teman-teman bisa lihat Hanung berangkat kerja pada pukul 6:10 menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tetap menempuh jarak 6 km dalam waktu 16 menit. Pada pukul berapakah dia sampai di kantornya bila jarak ke kantornya adalah 21 km? A 700, B 702, C 703, D 706 atau E 709. Nah, ini adalah bentuk soal yang terdiri dari beberapa bentuk ya. Jadi ini adalah bentuk perbandingan. Oke, baik teman-teman. Yang pertama adalah kita menuliskan dulu. Teman-teman bisa menuliskan dulu yang diketahui ya. Jarak yang diketahui adalah 6 km. 6 km ditempuh dalam waktu 16 menit ya, 16 menit. Kemudian selanjutnya yang ditanyakan adalah pukul berapa dia sampai di kantornya bila jarak yang ditempuh adalah 21 km. Jadi kita tuliskan sebagai X menit ya, X menit. Nah, ini adalah bentuk soal perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Jadi bisa kita tuliskan 6 per jarak yang pertama 6, kemudian jarak yang diketahui kedua ada 21, sama dengan waktu pertama yang diketahui 16 per waktu kedua yang tidak diketahui yaitu X. Dituliskan seperti ini ya. Kemudian kalau pecahan selalu dikali silang ya, berarti 6 dikali X dan 21 dikali 16. Berarti 6 kali X itu 6X sama dengan 21 kali 16. 6X sama dengan 21 kali 16 berapa teman-teman? 336 ya, 336. Berarti X sama dengan 336 dibagi 6 sama dengan berapa? Ini 56 ya. Berarti sudah diketahui bahwa X-nya sama dengan 56. Nah, pertanyaan selanjutnya, pada pukul berapa dia sampai di kantornya ya? Yang ditanyakan adalah pada pukul berapa. Nah, teman-teman, untuk menjawab itu kita lihat dulu waktu dia berangkat kerja 06:10 ditambah berapa tadi? 56 menit. 56 menit berarti 0056 ya. 00 ini menunjukkan jamnya dan ini menunjukkan menitnya. Berarti jam 6:10 jika ditambah 56 menit itu sama dengan berapa kalau ditambah? Itu sama dengan 0666 ya. Ini kalau ditambah. Oke, 0666. Tapi teman-teman harus ingat bahwa 1 jam itu hanya ada 60 menit. Nah, sedangkan ini sudah lewat 60 menit. Ya, berarti ini menjadi 0706. Oke, karena ini dikurang 60 menit. Yang tadi ya, dikurang 60 menit. 0666 dikurang 60 menit. Ini kita ubah dalam bentuk jam. Berarti jawabannya adalah 07/06 menit. Oke ya, saya kira mudah untuk teman-teman. Silahkan dilihat dulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, bisa ya teman-teman, kita lanjut untuk soal berikutnya. Soal nomor 2.
Dalam sebuah lomba, jumlah peserta yang berusia di atas 20 tahun 2 kali lebih banyak dari peserta yang berusia di bawah 20 tahun. Diketahui jumlah peserta adalah 250 orang dan jumlah peserta yang berusia di bawah 20 tahun adalah 75 orang. Jumlah peserta yang berusia 20 tahun adalah titik-titik persen. A 5%, B 10%, C 15%, D 20%, atau E 25%. Baik teman-teman, silahkan dijawab kira-kira yang mana jawabannya. Oke, baik, kita tuliskan dulu ya untuk yang diketahui. Di bawah 70 tahun. Aduh, kenapa di bawah 70 tahun? Berapa soalnya? Di bawah 20 tahun. Yang diketahui di sini ya. Jumlah peserta yang berusia di atas 20 tahun 2 kali lebih banyak dari jumlah peserta yang berusia 20 tahun. Kemudian jumlah total peserta itu 250. Dan jumlah peserta yang berusia di bawah 20 tahun, ini yang pertama yang diketahui ya, karena jumlah orangnya diketahui. Di bawah 20 tahun itu berjumlah 75 orang. Ini kita tuliskan, ini misalnya X. Kemudian soal berikutnya, yang berusia di atas 20 tahun 2 kali lebih banyak dari jumlah peserta di bawah 20 tahun. Nah, ini lebih dari 20 tahun. Yang di bawah 20 tahun tadi 75, sedangkan yang di atas 20 tahun itu 2 kali lipat dari 2 kali lebih banyak dari yang berusia 20 tahun. Berarti 75 kali 2, karena 2 kali lebih banyak, berarti 150. Pertanyaannya, jumlah peserta yang berusia 20 tahun. Ini kita tuliskan sebagai A ya. Yang berusia 20 tahun. Jadi ada 3 ada 3. Yang di bawah atau yang lebih kecil dari 20 tahun, yang lebih besar dari 20 tahun, dan yang sama dengan 20 tahun. Nah, untuk memudahkan soal seperti ini, kita bisa menyelesaikan dengan dalam bentuk yang biasa disebut dengan diagram Venn ya. Nah, oke. Ini tadi kita tuliskan sebagai lebih kecil dari 20 tahun. Lebih kecil dari 20 tahun itu berapa? 75. Lebih besar dari 20 tahun berapa? 150. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang berusia 20 tahun pas atau sama dengan 20 tahun, yang kita tuliskan sebagai A. Jumlahnya tadi, jumlah keseluruhan adalah 250. Sehingga dari diagram ini kita bisa menuliskan A sama dengan 250. 250 ini dari jumlah total ya, dari jumlah total peserta dikurang 150 tambah 75. Dari mana 150 dan 75 ini? Dari jumlah peserta yang berusia di atas 20 tahun dan berusia di bawah 20 tahun. 250 kurang berapa? 150 tambah 75, 225. Berarti jumlah peserta yang berusia pas 20 tahun adalah 25 orang. Nah, tetapi pertanyaannya adalah yang ditanyakan dalam bentuk persen. Nah, kalau persen berarti selalu dikali 100. Rumusnya adalah jumlah peserta yang berusia 20 tahun dibagi atau per jumlah total peserta keseluruhan, yaitu 250 dikali persen, yaitu 100%. Berapa ini kita naikkan? Berarti 2500 dibagi 10. 2500 dibagi 250, langsung saja 250, ini juga 250, 0 tinggal 1, berarti jawabannya adalah 10%. Berarti jawabannya yang B. Oke ya, bisa teman-teman, silahkan dilihat dulu.
Ya, untuk mengerjakan soal seperti ini, untuk bentuk-bentuk soal HOTS, baik itu TIU, TKP atau TWK, salah satu ciri-ciri soal HOTS adalah dengan bentuk soal yang cukup panjang. Jadi HOTS itu biasanya disusun dalam bentuk soal yang cukup panjang dengan beberapa informasi yang sebagian informasinya itu tidak dibutuhkan. Artinya soal itu dibuat berbelit-belit, tetapi pada dasarnya bentuk soal itu sederhana. Makanya teman-teman harus fokus dan tetap berpacu dengan waktu. Oke, baik teman-teman, saya kira itu dulu untuk latihan kita pada video kali ini. Selanjutnya kita akan bertemu lagi di video berikutnya dengan membahas bentuk-bentuk soal yang berbeda. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Saya doakan semoga teman-teman diberikan pemahaman untuk menjawab soal-soal nanti pada saat ujian, sehingga bisa dilancarkan menjadi ASN. Baik teman-teman, sekian, terima kasih. Selamat berjuang, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.